Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Kamis 20 Juli 2017 menjumpai Anda malam ini bersama saya Anastasia Kaksina. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Pria 29 tahun ditemukan tewas terbawa arus Sungai Wayapo. BPBD Kota Ambon telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat. Berita utama tadi Anda dapat mengikuti juga sejumlah informasi lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, warga desa Kampung Pohon Durian, Kabupaten Buru, Kamis pagi dikejutkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki berumur yang hanyut di Sungai Wayapo, Kabupaten Buru. Polisi menyebutkan korban hanyut terbawa arus saat memancing di sungai. Kepala Satuan Reskrim Pulau Buru AKP Rian Yuda menjelaskan mayat yang ditemukan mengambang di permukaan air oleh dua nelayan yang hendak melaut di kaki air Wayapo adalah korban tenggelam. Mayat itu ditemukan pada pukul 4 waktu Indonesia Timur mengambang di hilir sungai Wayapo oleh dua nelayan yang sementara memancing. Mayat itu teridentifikasi sebagai penambang emas yang berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara dan sementara berdomisili di Desa Grandeng, Kabupaten Buru. Yuda mengaku korban dilaporkan hilang sejak Senin lalu akibat terbawa arus Sungai Wayapo. Pada hari Senin lalu saat korban bersama rekannya sedang memancing, kemudian korban berusaha untuk menyeberangi sungai yang sementara berarus deras. Namun karena kuatnya arus sungai, korban pun tenggelam dan hanyut. Dari kejadian itu rekannya menyampaikan ke pihak keluarga, selanjutnya dilaporkan ke polsek terdekat. Jadi mayat tersebut sebetulnya dilaporkan hilang sejak hari Senin yang lalu. Korban saat itu hendak pergi memancing di Sungai Wayapo. Kemudian yang bersangkutan langsung mencoba untuk berjalan melintasi Sungai Wayapo ya, dengan keadaan yang sebetulnya pada saat itu adalah deras. Gitu. Namun korban memaksakan sehingga akhirnya begitu sampai di tengah, korban langsung tenggelam. Jenazah korban dievakuasi oleh Badan SAR bersama Polres Buru ke Rumah Sakit Namlea untuk divisum. Setelah itu jenazah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan. Warga mengeluh atas pelayanan pembuatan KTP elektronik di Kota Ambon. Mereka menyebutkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon belum maksimal. Keluhan atas pelayanan pembuatan KTP elektronik itu disampaikan salah satu warga Kota Ambon yang merasa pelayanan belum maksimal karena lamanya waktu mereka menunggu. Warga meminta agar pemerintah memberikan perhatian serius atas pelayanan tersebut agar masyarakat tidak kecewa. Pelayanan prima untuk masyarakat, tapi ternyata kita butuh pelayanan, tidak ada pelayanan sampai sekarang ini. Ada yang tunggu dari pagi tidak dapat dilayani, pulang sampai besok maupun sampai lusa juga tidak ada dilayani. Data bilang begini salah. Pelayanan yang kita butuhkan itu. Jadi barangkali dari kami masyarakat minta untuk Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota tunjuk kinerja kerja bagi masyarakat supaya masyarakat itu puas dengan kinerja yang ada untuk dicapil ini. Ratusan warga setiap hari terlihat mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus berbagai surat yang berkaitan dengan kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Seli Haurisa menjelaskan, gangguan jaringan merupakan kendala utama pelayanan pembuatan KTP elektronik maupun berbagai surat dan akte. Kalau tidak ada gangguan, tapi kalau dia lancar-lancar, langsung ambil hari itu. Kalau ada gangguan bisa paling lama berapa? Kalau gangguan cuma sebentar,
paling langsung bisa selesai gangguan bisa dapat. Tapi kalau gangguannya kita tidak bisa deteksi, misalnya sampai sudah mendekati jam kantor selesai, berarti memang tunggu besok baru bisa. Setiap hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak 100 hingga 150 KTP elektronik. Dengan sarana dan sumber daya manusia yang terbatas, kantor ini bahkan setiap hari harus melayani masyarakat Kota Ambon hingga pukul 8 malam. Christine Sipahailut Kurniawan melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat. Untuk penanganan tanggap darurat dampak bencana banjir Senin pekan ini, lebih dari 200 lembar terpal telah disalurkan ke 5 kecamatan. Beberapa bulan lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon kehabisan stok kebutuhan penanganan tanggap darurat. Namun saat ini kebutuhan tanggap darurat telah tersedia. Kepala BPBD Kota Ambon, Enrico Matita Putih, mengatakan stok untuk tanggap darurat telah tersedia dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan untuk tanggap darurat berupa terpal, skop, dan karung. Sampai dengan sehari ini kita masih melakukan tanggap darurat untuk warga Kota Ambon yang merasa terancam terhadap kondisi lingkungan, terutama daerah tebing dan bantaran, bisa menghubungi BPBD Kota Ambon dan kita siap untuk membantu karena posko kita jalan 24 jam di sini. Untuk stok kita untuk mengatasi tanggap darurat? Ya, kita sampai sekarang memang kemarin sempat kehabisan, tetapi kita segera melakukan pengadaan lagi dan sampai dengan saat ini masih bisa lah. Kalau memang ada masyarakat yang butuh itu bisa kita bantu dan kita upayakan bahwa tidak putus. Selama persediaan ada di toko, kami akan tetap mengadakan sehingga risiko bisa kita kurangi. Memang di kondisi kemarin itu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat karena masyarakat itu sangat partisipatif. Matita Putih mengemukakan BPBD telah melakukan tanggap darurat dampak bencana banjir dan longsor saat hujan melanda Kota Ambon Senin pekan ini. Bantuan tanggap darurat yang disalurkan kepada warga yang terkena bencana di 5 kecamatan berupa terpal, karung, dan skop. Sementara bantuan pangan ditangani Dinas Sosial. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, Dr. Muhammad Riyad Uluputi Kamis pagi dilantik sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon periode 2017-2021. Riyad Uluputi diharapkan mampu membawa Unidar menjadi salah satu universitas terkemuka di kawasan timur Indonesia. Dr. Muhammad Riyad Uluputi terpilih menggantikan Dr. Farida Muni sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon. Pelantikan Riyad Uluputi sebagai rektor diharapkan menjadi tonggak baru kebangkitan perguruan tinggi itu setelah sekian lama dilanda konflik internal. Akibat konflik itu mendikti bahkan membekukan pangkalan data perguruan tinggi milik Unidar yang menjadikan nasib ribuan mahasiswa terkatung-katung. Pelantikan Rektor Universitas Darussalam Ambon periode 2017-2021 itu dilakukan Ketua Umum Yayasan Darussalam Ambon AR Polanunu. Polanunu meminta rektor yang baru itu untuk segera menata kembali Unidar Ambon bersama segenap sivitas akademika bagi pengembangan mutu akademik perguruan tinggi itu. Dengan demikian diharapkan akreditasi program studi di perguruan tinggi tersebut akan terakreditasi dengan nilai baik. Prosesi ini itu adalah perjalanan panjang 7 tahun untuk memperoleh dan mencari kepemimpinan yang legitimate melalui prosedur yang betul secara konstitusional organisasi institusi universitas. Dan alhamdulillah hari ini Pak Dr. Insinyur Muhammad Riyad Uluputi dilantik. Tidak ada satu yang ada di dalam lubuk hati dan seluruh sivitas akademika universitas adalah mudah-mudahan kepemimpinan yang baru ini membawa suasana baru, pemikiran baru untuk kemajuan universitas ke depan. Jadi kalau ada lagi yang tadinya mengeluh ingin kepemimpinan yang baru, sekarang dia hadir. Tapi kalau ada lagi mengeluh dan tidak membantu, berarti bukan kepemimpinan baru yang dikehendaki, tapi ada niat yang ada dalam hati yang perlu dipertanyakan apa sebenarnya yang diinginkan untuk kemajuan institusi. Koordinator Kopertis Wilayah 12 Maluku Utara, Muhammad Bugis mengatakan,
Rektor Unidar harus taat asas, taat aturan, dan membangun silaturahmi dengan semua pihak. Ulu Putih diminta mencari solusi bagi penyelesaian konflik internal di Unidar yang masih berlangsung. Selain itu, diperlukan penataan dan perbaikan tata kelola Unidar secara transparan dan akuntabel, serta memperkuat sumber daya dosen. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan, dengan menghidupkan dan memajukan kampus Unidar Ambon berarti peduli terhadap masa depan anak bangsa dan peradaban di negeri ini. Rektor yang baru diminta meninggalkan politik kekuasaan yang berbasis suku, kampung, negeri, dan agama di kampus. Selain itu, hendaknya berjuang untuk memajukan kampus tersebut dalam semangat kebersamaan untuk mengembangkan iklim akademik yang maju dan kompetitif. Rahma Latukonsina, Hamzah melaporkan. Saya mengajak kita semua untuk bersihkan hati. Setelah itu pemirsa, Ketua Umum Yayasan Darussalam Maluku A.R. Polanunu menyebutkan pengadilan akan melakukan eksekusi terhadap aset Universitas Darussalam yang dikuasai oleh sejumlah pihak. Dasar eksekusi itu adalah keputusan pengadilan baik negeri hingga Mahkamah Agung. Ketua Umum Yayasan Darussalam Maluku A.R. Polanunu mengungkapkan Unidar Ambon yang didirikan oleh Yayasan Darussalam Maluku tahun 1981 oleh mantan Gubernur Maluku Hasan Slamet dalam perjalanannya salah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini akan dilakukan upaya untuk mengembalikannya pada kondisi yang sebenarnya. Terkait aset Unidar Ambon yang masih dikuasai berbagai pihak, Polanunu mengatakan keputusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung memenangkan Yayasan Darussalam Maluku. Dalam amar putusan itu juga telah jelas tercantum Yayasan Darussalam Maluku berhak atas aset-aset Unidar Ambon. Seluruh aset yang sebelumnya dikuasai pihak lain harus dikembalikan. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ambon ditunda tanggal 3 Agustus mendatang. Bila hingga waktu itu aset Unidar tidak dikembalikan, maka Pengadilan Negeri Ambon akan melakukan eksekusi. Sebenarnya kemarin sudah eksekusi itu, tapi ada saja persoalan yang datang dari arah sono. Yang selalu ada saja satu selesai. Yang sebenarnya keputusan kementerian itu, pengadilan sudah bilang tidak perlu lain-lain lagi, ini saja sudah. Tapi ya dia mengakomodasi karena kehendak orang. Tapi tanggal 3 Agustus nanti adalah hari terakhir. Kalau ada lagi perpanjang maka bukan niat baik tapi niat tidak baik. Dan itu jangan katakan Darussalam sekarang yang salah, tapi ada orang-orang tertentu yang memang merusak Darussalam. Yang katakan pahlawan, tapi sebenarnya pahlawan yang merusak bukan pahlawan memperbaiki. Rektor Darussalam Ambon periode 2017-2021 Riyad Ulu Putih mengatakan tugasnya ke depan untuk memperbaiki dan mengembalikan Unidar Ambon kepada kondisi semula sesuai amanat institusi. Tugas tersebut adalah mengembalikan tata kelola Tridharma perguruan tinggi dan proses perkuliahan di rel yang sebenarnya. Terima kasih, dan memang ini suatu tantangan yang sangat berat yang saya harus hadapi. Namun ini harus merupakan melalui suatu perjuangan. Pertama itu adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan seluruh komponen yang ada. Artinya kita menghimbau untuk seluruh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk mari kita bersatu padu membangun Universitas Darussalam Ambon yang kita cintai ini. Bahwa memang selain itu bahwa kualitas dan kompetensi dosen itu juga kita perhatikan di dalam rangka proses pembelajaran. Di samping itu kita memperbaiki kurikulum yang ada untuk menyahuti tuntutan perkembangan pembangunan yang ada sekarang. Rahma Latukonsina, Hamzah melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antanusa. Kini kita ikuti Maluku Antanusa selanjutnya. Penerimaan peserta didik baru PPDB di Kota Ambon diduga adanya maladministrasi. Sesuai temuan Ombudsman, sejumlah sekolah menerima calon siswa melebihi daya tampung dan di luar sistem zonasi. Asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Samuel Hatuleli mengakui dugaan maladministrasi ini
berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif pihaknya melakukan investigasi di lapangan. Sesuai investigasi, Ombudsman menemukan sejumlah sekolah yang menerima siswa melebihi daya tampung sekolah tersebut. Sekolah tujuan ini dipertimbangkan sebagai sekolah-sekolah favorit di kota ini. Sementara, ada sekolah yang dianggap non-favorit mengalami kekurangan siswa. Selain itu, ada juga sekolah yang menerima siswa di luar zonasi yang telah ditetapkan sesuai Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi menghendaki adanya penerimaan calon siswa baru yang berdomisili dekat sekolah. Untuk yang menjadi persoalan sekarang adalah zonalisasi dan daya tampung. Rayonisasi ya, karena rayonisasi ini banyak sekolah yang masih keluar dari jalur itu, dikarenakan bahwa karena orang tua lebih memilih kepada sekolah-sekolah yang dianggap sebagai favorit. Nah, ini juga tanggung jawab pemerintah, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat bahwa semua sekolah itu sebenarnya sama, tingkat mutu pendidikannya, tidak ada sekolah favorit maupun non favorit. Nah, kemudian kami banyak menelusuri tentang daya tampung. Nah, ada sekolah yang tidak sesuai dengan juknis, ada juga yang sesuai dengan juknis tapi rombesnya terbatas. Nah, ini juga menjadi persoalan di kami di Maluku, sehingga ini menjadi tema Ombudsman yang akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah baik kota maupun provinsi. Ombudsman RI Perwakilan Maluku juga akan memantau besaran pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap calon siswa baru. Melkilatus Saule, Saras Polaman melaporkan. Sementara itu pemirsa, komunitas generasi hebat di Maluku Tenggara membagikan pena dan buku tulis kepada para pelajar di Desa Debut, Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka berencana membagikan buku tulis dan pena kepada para pelajar di desa-desa lainnya di Maluku Tenggara. Memasuki tahun ajaran baru, para siswa untuk semua tingkatan membutuhkan buku tulis dan pena untuk kepentingan belajar mengajar di sekolah. Maka tidak heran jika mereka bergembira saat diberi buku dan pena secara gratis. Adalah puluhan siswa di desa atau Ohoi Debut, Kecamatan Kei Kecil Timur, Maluku Tenggara yang menerima hadiah itu. Komunitas generasi hebat yang baru terbentuk di Kabupaten Maluku Tenggara melakukan aksi pertama mereka untuk mencerdaskan bangsa dengan memberikan buku tulis dan pena kepada para siswa di sana. Tidak banyak memang yang diberikan. Masing-masing siswa hanya menerima satu buku tulis dan satu pena. Semboyan satu buku dan satu pena mampu merubah dunia sepertinya diterapkan oleh komunitas tersebut. Para anggota komunitas berharap dengan buku tulis dan pena yang mereka berikan, para siswa akan terpacu untuk belajar. Pada gilirannya nanti mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sukses dan mandiri untuk merubah nasib mereka sendiri. Ini kurang lebih beberapa bulan terakhir. Nah, sebelumnya juga kita sudah pernah jadi komunitas ini kita sudah lama, sudah sekitar 2-3 tahunan. Namun betul-betul kita baru berjalan kurang lebih 3 bulan terakhir. Nah, di beberapa Ohoi di kecil sudah kita lalui, ke besar pun juga sudah, namun kita akan selesaikan ke depan. Setelah Ohoi kecil semua, kita akan pindah ke besar, dan ya semoga kita semua bisa sampai ke semua Ohoi dan membagi pena dan buku ini kepada anak-anak sehingga mereka juga bisa punya semangat untuk sekolah dan belajar lagi ke depan menjadi orang yang berguna. Selain di Debut, siswa di sejumlah desa lain telah menerima buku tulis dan pena dari komunitas tersebut. Anggota komunitas generasi hebat berjanji akan membagikan buku tulis dan pena kepada seluruh siswa di Kabupaten Maluku Tenggara. Mesak Tativi Kalawan melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan bimbingan teknis sasaran kurikulum 2013 bagi guru SMA dan SMK di Kabupaten Seram bagian Barat. Dengannya diharapkan para guru bisa menerapkan proses belajar mengajar sesuai tuntutan kurikulum tersebut. 100 orang guru SMA dan SMK di Kecamatan Huambol Muka dan Waisala, Seram bagian Barat mengikuti bimbingan teknis sasaran kurikulum 2013 di Dusun Olas baru-baru ini. Lewat kegiatan tersebut diharapkan para guru bisa menerapkan proses belajar mengajar dengan baik sesuai tuntutan kurikulum. Selain itu akan tercipta kesamaan pemahaman akan kandungan kurikulum tersebut
serta terjadi peningkatan kompetensi dan kemampuan para guru. Sejumlah pemateri disiapkan dalam BIMTEK itu diantaranya berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Korwas SMA SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Amrin mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku mencanangkan pemberlakuan kurikulum 2013 bagi pendidikan menengah atau SMA SMK tahun ini. Sementara bagi SMP dan sekolah dasar terpulang kepada masing-masing kabupaten kota. Dari Seram bagian barat, Wahid Hukul melaporkan. Derek Bakar Besi, salah satu calon tunggal dari Mataruma Perintah Bakar Besi, akan melayangkan gugatan terhadap SK pelantikan Raja Wai Sakarias Bakar Besi oleh Bupati Maluku Tengah Abu Hatu Asikal. Gugatan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang membatalkan prosesi pemilihan Raja Wai. Pelantikan Sakarias Bakar Besi sebagai Raja Negeri Wai tahun 2016 lalu mendapat perlawanan dari Derek Bakar Besi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Pengajuan gugatan itu dikarenakan Bupati Maluku Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melantik Sakarias Bakar Besi sebagai Raja Negeri Wai. Derek Bakar Besi kepada TVRI Maluku mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Ambon menjadi dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan surat keputusan pelantikan yang dinilai cacat hukum secara administrasi. Bakar Besi menegaskan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan keturunan tunggal secara adat berhak menjadi kepala pemerintahan dengan tidak melalui proses pemilihan. Olehnya itu pelantikan Raja Negeri Wai harus ditolak dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi pelantikan Raja tidak dilakukan secara adat. Bakar Besi meminta para pihak yang berperkara harus patuh dan tunduk terhadap putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Bakar Besi optimis surat keputusan pelantikan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Negeri kelas 1 Ambon. Ya. Setelah itu kita akan proses P2N. Ya, di P2N berkaitan dengan secara administratif. Karena pada prinsipnya berkaitan dengan pelantikan Sakarias juga kita tidak tahu. Karena masih dalam proses hukum. Nah, itu karena memang dia dilantik secara sepihak oleh pemerintah Maluku Tengah, dalam hal ini Bupati. Ya. Dengan demikian, SK itu harus kita gugat ditunda sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Ambon yang menolak seluruh hasil proses pemilihan pemerintah Negeri Wai karena tidak sesuai dengan aturan atau mekanisme dari proses negeri adat. Karena yang proses itu adalah bersifat proses yang memang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Karena harus dipilih. Padahalnya seorang pemerintah negeri itu, negeri adat itu harus diangkat atau dipilih. Dan itu ditetapkan oleh penunjuk surat dari Mataruma Perintah. Sebelumnya Pengadilan Negeri Ambon membatalkan proses pemilihan Raja Sakarias Bakar Besi. Majelis Hakim menyatakan Saniri Negeri Wai maupun panitia pencalonan pemilihan pemerintah Negeri Wai selaku tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproses pemilihan Sakarias Bakar Besi sebagai calon Raja Negeri Wai. Majelis Hakim juga memerintahkan Mataruma Perintah Lehua Sinaputi, keturunan penggugat Derek Bakar Besi, diangkat secara adat menjadi kepala pemerintah Negeri Wai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanpa melalui proses pemilihan. Riki Niki Yilu, Panile Tahid melaporkan. Siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ambon Rabu pekan ini melakukan ziarah wisata ke Taman Makam Pahlawan KPHH Tantui Ambon. Ziarah wisata ini untuk lebih mengenal nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetikawanan, dan restorasi sosial. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari bangsa kolonial.
kemerdekaan bangsa Indonesia diraih melalui perjuangan yang gigih dari para pahlawan. Perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan ini patut diketahui oleh generasi muda penerus cita-cita pembangunan bangsa. Olehnya itu para siswa wajib mengetahui sejarah perjuangan para pahlawan tersebut, terutama pahlawan dari daerah Maluku. Sebut saja Alexander Yaakob Pati yang selama ini makamnya tidak diketahui anak bangsa di Maluku. Makam pahlawan nasional itu oleh pemerintah daerah Maluku telah dipindahkan dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. Sejarah dari mereka ini harus diketahui oleh siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di daerah ini. Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial Pelestarian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Maluku, Rosida Somole mengatakan, di Taman Makam Pahlawan KPH Tantui Ambon terdapat 705. 615 adalah pahlawan dari unsur TNI, Polri 10 makam, pegawai negeri sipil 8, dan makam pahlawan tidak dikenal sebanyak 72. Hal tersebut disampaikan Rosida Somole ketika menerima kunjungan ziarah wisata sejumlah siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ambon Rabu pekan ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan Dinas Sosial Maluku bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan ini sebagai upaya memperkenalkan pahlawan nasional asal daerah ini kepada siswa-siswa tersebut. Rutin dalam rangka memperkenalkan pahlawan-pahlawan pendahulu kita kepada generasi bangsa, terutama anak-anak yang dari SD sampai SMP. Kita perkenalkan bahwa pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Maluku ini boleh mereka tahu. Salah satunya adalah pahlawan nasional kita, yaitu Ayah Pati, yang baru dipindahkan kemarin. Dan ini merupakan penambahan dari unsur PNS yang beliau itu kan dulunya dimakamkan di Bandung. Nah, proses pemerintah daerah dengan pemerintah Jawa Barat, sehingga mekanisme ini sudah terjadi dan mereka juga melihat tadi makam dari Bupati ini. Jadi jumlah makam yang ada di sini itu dari 708, hanya penambahan satu saja yang ada, yaitu Pak Adipati yang menambah jumlah dari unsur PNS karena beliau adalah memang pegawai negeri. Dari unsur TNI Polri? Ini ada 615. Sementara Polri itu 10, TNI 615, Polri 10, PNS 8. Ya. Sementara ada pahlawan yang tidak dikenal sekitar 72 orang. Selama melakukan ziarah, masing-masing sekolah didampingi guru pendamping yang turut dalam kegiatan dimaksud. Ziarah wisata tersebut dilakukan siswa dari 4 sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama di Kota Ambon. 4 sekolah dasar itu masing-masing SD Negeri 2 Amahusu, SD Latuhalat, SD Negeri Lehari, dan SD Negeri Rutong. Sementara siswa sekolah menengah pertama berasal dari SMP Negeri 8, SMP Negeri 13, SMP Negeri LKMD Laha, dan SMP Negeri 15 Ambon. Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial Pelestarian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Maluku berharap dengan dilaksanakannya ziarah wisata ke Taman Makam Pahlawan KPH ini dapat tertanam nilai-nilai kepahlawanan pada diri masing-masing siswa. Otis Kota Dini melaporkan. Panitia STQ Nasional ke-24 di Tarakan, Kalimantan Utara melibatkan para siswa-siswi dalam menyukseskan STQ. Mereka selalu dihadirkan di setiap arena untuk memeriahkan suasana lomba. Pelaksanaan STQ Nasional ke-24 yang sementara berlangsung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diramaikan dengan hadirnya para siswa tingkat SD hingga SMA. Kehadiran mereka di sana menambah semarak perlombaan yang diikuti oleh Polri dan Qoriah dari 34 provinsi di Indonesia. Para siswa-siswi paling banyak menyaksikan mata lomba Hifzil Quran. Untuk lomba Hifzil Quran ini sebagian besar berlangsung di halaman masjid di Kota Tarakan. Selain ingin melihat dari dekat jalannya lomba, para siswa itu juga ingin mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan para hafiz. Kendati tidak saling mengenal, namun kehadiran para siswa di lokasi lomba ini menjadi motivasi dan dukungan bagi para peserta yang tampil.
Panitia STQ Nasional berharap dengan hadirnya mereka di arena lomba, para siswa ini akan lebih giat mempelajari Al-Quran sehingga kelak menjadi hafiz maupun qori yang handal. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Rida Raiman melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Partai Demokrat akan mengeluarkan rekomendasi paket pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Maluku, Marcel Maksahusilawane mengatakan, rekomendasi kepada pasangan calon akan ditetapkan setelah dilakukan survei. Tahapan rekrutmen balon kada untuk Pilgub Maluku kini sementara berlangsung di DPD Partai Demokrat. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Maluku, Marcel Maksahusilawane menyatakan pembukaan pendaftaran dimulai 12 hingga 15 Juli, sementara pengembalian berkas pendaftaran dari tanggal 17 sampai tanggal 22 Juli. Nantinya Partai Demokrat akan merekomendasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. Tanggal 12 sampai tanggal 15, itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua, dari tanggal 17 sampai tanggal 22, itu penyembalian formulir. Proses kegiatan itu, setelah pengembalian formulir, kami dari tim KPP berkoordinasi dengan LSI, dalam hal ini lembaga survei, untuk mengadakan survei bakal calon kandidat dari gubernur dan wakil gubernur. Dan Partai Demokrat memberikan rekomendasi itu pasangan, satu pasang, sekaligus pasangan. Kemarin, 2 kandidat bakal calon mendatangi Partai Demokrat Maluku untuk mengembalikan berkas pendaftaran dan diterima tim penjaringan dan penyaringan balon kada. Keduanya adalah bakal calon wakil gubernur Liliani Aitonam dan bakal calon gubernur Yosua Maxioltu. Liliani Aitonam yang juga kader Partai Demokrat menyatakan dirinya serius ikut dalam kontestasi Pilkada Maluku. Keseriusannya itu ditandai dengan mengembalikan berkas pendaftaran di Partai Demokrat. Berpartisipasi ini cuma bukan sekedar euforia, ya, tetapi ada punya tujuan dan rencana-rencana ke depan bagaimana untuk membangun Maluku ke depan. Dan sebagai kader ya dari Partai Demokrat, tentunya saya ingin juga besarkan partai, ya. Jika terpilih, tentunya partai ini juga ada yang mewakili untuk bagaimana kita berpartisipasi dalam pembangunan di Maluku. Yosua Maxioltu yang kini menjabat sebagai salah satu Direktur Jenderal di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan dirinya optimis dapat direkomendasikan oleh Partai Demokrat. Menurutnya, visi dan misi yang diusungnya sejalan dengan program Partai Demokrat, yakni membangun pusat-pusat pertumbuhan di desa dan daerah tertinggal. Walaupun hasil surveinya di bawah figur-figur lainnya, namun Yoltu tidak mempersoalkan hal itu. Menurutnya, tim relawan YMY masih terus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi pengenalan dirinya kepada masyarakat Maluku. Sangat optimis. Kebetulan juga banyak teman-teman di Demokrat, mitra kami di Komisi 5, pergaulan lepas juga kita lakukan di lintas Demokrat, juga dengan teman-teman di provinsi. Provinsi juga mengenal kita sebagai personal yang juga saya kira connect dengan pikiran besar Demokrat, dan saya yakin, saya optimis bahwa kita bisa jalan bersama. Kemarin, Yosua Maxioltu juga mengembalikan berkas pendaftaran di Partai Nasdem. Pengembalian berkas itu diterima Ketua DPD Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturua. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj menegaskan ormas yang keberadaannya tidak menghormati Pancasila harus dibubarkan. Ormas-ormas ini dibubarkan sedini mungkin untuk tidak tumbuh menjadi besar dan kuat.
Hadirnya organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdiri untuk memperkuat dan menjaga pilar-pilar bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, ormas yang tidak menghormati dan anti terhadap nilai-nilai Pancasila mesti dibubarkan sebelum tumbuh menjadi besar dan kuat. Keberadaan ormas dibentuk mestinya untuk menjaga keutuhan, meningkatkan martabat, pencerahan, dan kerukunan bangsa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj menyampaikan hal itu di hadapan Sivitas Akademika Unpati pada peringatan Halal Bihalal sekaligus kuliah umum di Ambon. Aqil Siraj menegaskan Nahdlatul Ulama mendukung peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu tersebut muncul sebagai salah satu cara pemerintah membubarkan ormas yang dinilai anti Pancasila. Ormas itu berdirinya diharapkan untuk memperkuat bangsa ini, menjaga pilar-pilar bangsa. Nah, kalau ormas yang tidak menghormati Pancasila, bahkan misalkan sampai anti, harus dibubarkan. Ormas itu keberadaannya untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan martabat bangsa, pencerahan, ekonomi, kesejahteraan, kerukunan. Tujuan ormas berdiri pasti begitu. Ormas yang tidak menghormati bahkan sama Pancasila harus dibubarkan sebelum menjadi besar, sebelum menjadi kuat. Dan sejak dini lah, NU mendukung perpu itu. Ketua PBNU Said Aqil Siraj berpesan kepada mahasiswa Unpati untuk tetap menjaga keutuhan, kerukunan, dan persaudaraan di Maluku. Karena mahasiswa adalah kaum intelektual yang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Melkilatus Saule Sarkas Polaman melaporkan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj mengajak masyarakat Muslim di Maluku untuk membangun solidaritas lintas agama. Hal itu disampaikan dalam Halal Bihalal Fatayat NU yang berlangsung semalam. Ratusan warga Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku menghadiri Halal Bihalal Fatayat NU yang berlangsung semalam. Kegiatan itu dihadiri langsung Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rusdi Ambon mengatakan, pemerintah daerah akan menjadikan Maluku sebagai laboratorium perdamaian di Indonesia. Hal itu penting dalam menciptakan Maluku yang maju dan berkembang. Penguatan silaturahmi melalui Halal Bihalal Keluarga Besar Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku dapat memperkokoh kerukunan antar umat beragama di Maluku dengan pendekatan pela gandong. Ketua Wilayah Fatayat Provinsi Maluku Habibah Pelu mengatakan, peningkatan silaturahmi melalui Halal Bihalal dapat memperkuat warga NU di Maluku. Apalagi acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pelu berharap Halal Bihalal ini menjadi momen penguatan kebersamaan bagi keluarga besar NU di wilayah Maluku. Dengan kegiatan Halal Bihalal, terutama khususnya untuk warga Nahdien, kita lebih mempererat silaturahim, menghilangkan perbedaan menjadi suatu rahmatul alamin, perbedaan menjadi sebuah pemikiran positif, dan mudah-mudahan tetap meningkatkan dan menjayakan Nahdlatul Ulama di Provinsi Maluku sampai tingkat pedesaan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Aqil Siraj dalam hikmah Halal Bihalalnya mengatakan, keluarga besar NU di Maluku harus dapat membangun solidaritas umat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu penting dalam membangun kebersamaan menuju Maluku yang aman dan tentram. Menurutnya saat ini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang ormas yang intinya melindungi NKRI dari ormas yang anti Pancasila. Menurut Siraj, Pancasila sebagai dasar negara yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Karenanya warga Muslim termasuk warga NU di Maluku diajak dapat membangun solidaritas lintas agama dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Riki Nikiulu, Panile Tahid melaporkan. Seorang musisi tidak akan pernah berhenti mengeksplorasi jiwa musikalitasnya. Musik bagi seorang musisi tak ubahnya kehidupan yang terus mengalir. Untuk itu, Molusen Manajemen hadir sebagai wadah berhimpunnya para pemusik maupun pencinta musik untuk membangun Maluku lewat talenta yang mereka miliki.
Bagi orang Maluku, musik merupakan sarana untuk mengeksplorasi jiwa mereka. Di tengah menjamurnya warna musik yang beragam dan diminati generasi muda, sebuah manajemen yang diberi nama Melusion hadir di Maluku untuk memajukan dan membangun Maluku melalui dunia musik di kancah internasional. Manajer Melusion, Rin Ocha, mengatakan Melusion merupakan sebuah manajemen yang dibentuk oleh generasi muda Maluku yang lahir dan hidup di luar daerah Maluku. Kurang lebih 10 tahun, mereka berkecimpung di dunia musik. Melihat potensi yang ada, Melusion kembali pulang ke tanah Maluku untuk membangun daerah ini melalui musik yang bernyawa dengan kearifan lokal Maluku. Menurutnya, musik di Maluku berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran Melusion ini juga sekaligus untuk mendukung program pemerintah Kota Ambon menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. Sebagai perkenalan kepada pecinta musik di tanah air, khususnya masyarakat Maluku, Melusion muncul dengan single mereka yang berjudul Matahari Sore. Lagu tersebut disesuaikan dengan karakter atau genre musik yang sementara diminati oleh generasi muda saat ini. Buat saya musik adalah nyawa, jadi ketika saya bermusik adalah ketika itu juga saya bernafas, begitu. Inovasi yang akan kita lakukan adalah inovasi yang sustainable, insya Allah. Jadi sifatnya continue, tidak akan berhenti di tengah jalan gitu. Karena memang saya percaya karya yang sustainable, karya yang continue adalah karya yang akan dinikmati sama banyak orang. Karena ketika sebuah karya berangkat dari hati pasti sampai akan ke hati lagi. Jul Karepesina, pencipta lagu Matahari Sore, menjelaskan dirinya bersama rekan-rekannya sudah memiliki keputusan untuk menghidupkan rasa cinta kepada tanah leluhur melalui dunia musik. Single perdana Melusion yang bertajuk Matahari Sore sengaja dikemas untuk memberikan inspirasi bagi orang Maluku agar tidak lupa dengan tanah asal mereka. Sebenarnya Ambon sudah cukup berwarna dengan musiknya, tapi dengan adanya pemuda, dengan adanya generasi ini, Katun bisa lebih mewarnai musik itu sendiri dalam kota Ambon. Jadi berharap di kemudian hari orang datang ke Ambon karena musiknya, bukan hanya alamnya tapi juga karena musiknya. Itu harapan dari beta. Perkenalan Melusion Manajemen dengan single lagunya Matahari Sore merupakan langkah awal sebelum mereka meluncurkan album perdana pertengahan Agustus nanti. Devi bin Umar, Bambang Yudaswara melaporkan. Cita-cita ataupun bisa membangun Maluku. Karena betul-betul pertemuan.